Ya, tetapi sesuatu karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi kesempatan bertatap muka di SMA Negeri 12 yang saya cintai, dan pasti ini adalah bagian sejarah hidup saya yang tidak akan terlupakan. Kenapa istimewanya SMA 12 bagi saya? Yang pertama, saya meraih doktor S3 di sini. Saya meraih doktor di SMA 12 ini, jadi pasti ini adalah sejarah hidup saya yang tidak mungkin terlupakan dan selalu saya omongkan setiap kali saya kemana-mana. Lalu yang kedua, keistimewaan yang lain, saya meraih juara kepala SMA berprestasi nasional di SMA 12. Sehingga selalu saya omongkan bahwa ketika mau berprestasi tidak harus di SMA 3. Mohon maaf, bukan ngecek SMA 3, bukan. Artinya bahwa kalau Bapak Ibu mau berkarya, berprestasi, dimanapun bisa. Mutiara itu mau ditaruh di atas batu ya tetap mutiara, mau ditaruh di lumpur ya mutiara, mau ditaruh di kain sutra ya tetap mutiara. Ini selalu saya sampaikan ketika saya bertemu dengan komunitas guru-guru di seluruh Jawa Tengah. Saya mengatakan bahwa ketika saya jadi kepala SMA berprestasi nasional, saya ada di sekolah yang mungkin waktu itu tidak termasuk sekolah favorit. Karena kalau bicara soal saya itu kalau bicara ini nih, aduh gimana ya? Ya, jadi ikuti Pak Tom. Jadi kurang 16 bulan pensiun, saya diberi SK pemberhentian sebagai kepala SMA 5. Sudah selesai. Pak Topo harus pindah nindi, Mas Bambang pindah nindi. Wis saomongmu tak turuti. Harap pindah nindi 16 bulan wis pensiun. Kemudian kalau pindah ya sempat terpikir saya mau pindah ke sini sebenarnya. Ya. Tapi tak pikir-pikir meneh nek Pak Topo dalu cedhak aura barangkali menginspirasi. Artinya suatu saat Bapak Ibu pasti akan sampai seperti saya pensiun dan sebagainya, itu kan sesuatu yang pasti. Tetapi ketika mau pensiun jangan sekali-kali diberi tugas aku kan meh pensiun. Karena gajinya ya tidak pensiun sebelum 1 Februari 21. Pensiunan KSPS, kira bejone aku gitu, itu sudah ngatur kok. Di situ ada surat pensiunan kepala sekolah atau pengawas sekolah boleh mendaftar. Ya sudah, saya iseng-iseng daftar, upload apa. Kalau pensiunan uploadnya cuma SK pensiun. Padahal waktu itu status saya sebenarnya sudah mengajar juga di UGRIS. Tapi kalau saya pakai status dosen, ribet, harus surat izin rektor dan lain-lain. Tapi kalau pensiunan mau ngupload SK pensiun kan gampang, masuklah gitu. 27.000 pendaftar pelatih ahli sekolah penggerak. Saya cilik aten, rumongso, tahu diri karena saya sudah tidak muda lagi. Paling yo kalah kalau cah nom-nom, karena dosen-dosen muda, doktor, bahkan ada yang profesor, termasuk Prof. Farida itu rektor IFET Sukoharjo itu masuk loh. Berarti pelatih ahli itu menarik loh, profesor aja masih masuk. Jadi saya sebenarnya sudah tidak begitu banyak berharap. Tapi seleksi administrasi dari 27 jadi 7.000. Saya cek lagi, jangan gue siapa. Terus seleksi berikutnya portofolio. Terus menjawab pertanyaan, saya cek lagi menjadi 1.750. Jangan gue siapa. Setelah itu simulasi memberi pelatihan daring begini dan wawancara kerja. Terakhir 635 orang. Alhamdulillah nama saya masih ada.
Sehingga kalau awalnya saya iseng-iseng berhadiah, artinya daftar itu jujur awalnya iseng. Sampai tahap 4 ternyata tinggal 632. Berarti saya harus membalik mindset. Saya tidak boleh iseng-iseng, tapi saya harus sungguh karena ini sebuah kepercayaan sampai hari ini. Jadi pelatihan di Kota Semarang nggak ada sekolah yang didampingi karena belum ada waktu itu. Di sekolah penggerak beliaunya pindah, sing nemu SMA 1. Jadi kok nggak bisa sini. Tapi syaratnya kepala sekolah usianya maksimal 55. Karena program 3 tahun ke depan tidak boleh dipindah, itu kepala sekolah harus masih stay di sini. Ya sudah, saya makanya tadi di bawah tanya, Bu Indah itu usianya berapa ya? Mendampingi sekolah-sekolah di Kendal itu, mereka terima saya sebagai fasilitator, pembiayaannya sudah dipikirkan oleh Kemendikbud. Jadi tidak mikir honornya dan sebagainya. Saya sudah diberi HR dari Kemendikbud. Benefit yang kedua, pasti ada peningkatan SDM yang harus berproses selama 3 tahun. Tapi pemerintah melalui Kemendikbud komitmen diberi dana stimulan namanya BOS kinerja untuk SMA 150 nya. Mengajarnya kurang bagus, oke, apa lagi? Pelajarannya sulit, apa lagi? Jadi galak ora apa-apa, tetapi kompeten, kreatif, mudah dicerna, murid pilih. Betul. Memang guru yang manusia dan aktor di kelas, maka kalau tampil cantik sebenarnya harus, tampil ganteng harus. Paham Dani mana Paham Dani? Aku kangen cari. Soalnya biar sing tekan Dani kon ganteng nih salah satunya Pak Hamdani. Ya. Oh ya. Ya mudah-mudahan sehat. Tapi ada dipilih guru karena gurunya tidak pernah marah, baik hati, tidak pernah ulangan, tapi nilainya A. Biar Pak Widius. Oh ya lupa, satu prestasi saya di SMA 12 lagi, saya bisa mendepak Pak Widius. Loh, soalnya saya untuk program sekolah penggerak. Sekarang ditambah dengan sekolah yang IKM. Jadi kalau sekolah penggerak itu kan begitu ada SK sebagai sekolah penggerak, maka kepala sekolahnya, guru-gurunya, pengawasnya didiklat, supaya pemahaman program sekolah penggerak itu menjadi utuh. Karena pelaksanaan sekolah penggerak itu bertahap, tahun pertama kelas 10 dulu, tahun kedua kelas 11, tahun ketiga kelas 12, maka yang disebut komite pembelajaran, gurunya itu mengikuti. Yaitu yang pertama, kalau tahun pertama berarti guru-guru yang mengajar kelas 10. Yang IKM juga begitu. Hanya bedanya mungkin IKM karena mandiri tidak melalui diklat. Tetapi diklat, workshop, IHT semacam ini dilakukan secara mandiri. Maka komite pembelajaran adalah kepala sekolah, pengawas, guru-guru kelas 10 untuk tahun pertama. Nanti kalau guru yang tidak mengajar kelas 10, kelas 11, kelas 12 diberi istilah guru non komite pembelajaran. Ini juga nomenklatur baru yang perlu Bapak Ibu biasakan gunakan di kurikulum Merdeka. Jadi tadi tidak ada LPP, ada modul, tidak ada penjurusan, peminatan, tidak ada KKM.
KKM-nya individu, berarti nanti anak boleh naik terus. Mari guru berarti anak-anak nanti naik terus. Jomblo apa? Guru ini murid belajar bersama-sama. Bedanya MGB terstruktur ya. Terstruktur dari MGB tingkat sekolah, mungkin kemudian kabupaten kota, kemudian provinsi, biasanya ada SK-nya begitu. Kalau komite pembelajaran karena merupakan ide inisiatif pribadi, tidak perlu ada SK. Bahasa sederhananya, kelompok bareng-bareng sinau. Yang teman lain tidak bisa ikut menikmati. Jangankan berbagi, menang wae. Paling apik iki namanya bar lunga saka Jakarta balik untuk dodol ya. Sing laris kan dodole, rak materinya. Nah, ini Bapak Ibu nanti di komite pembelajaran kita dituntut mengelola folder-folder sumber belajar, sumber informasi, sehingga Bapak Ibu bisa buka kapan saja. Berarti harus ada adminnya. Pikirkan sekarang adminnya siapa, foldernya apa, apakah folder kelas fase E atau kelas 10, dalamnya ada folder tiap mapel, kemudian mapel dalamnya ada folder nama tiap guru. Tapi yang jelas linknya itu bisa diakses oleh siapa saja. Ekonomi yang bercerita apa yang hal-hal yang positif apa, yang negatif apa, lalu sebaiknya bagaimana. Nanti bulan berikutnya dijadwal apa dan seterusnya. Pasti itu akan terjadi sebuah interaksi yang positif. Dan ternyata bercerita praktek baik itu gak gampang. Padahal guru biasa ngomong loh. Ya, guru bisa ngomong tiap hari, bekerjanya ngomong, tapi ketika jadi narasumber bercerita praktek baik itu belum tentu selancar apa yang dibayangkan. Maka di situ ada tekniknya, yaitu teknik STAR. Di LK pengetahuan dan sumber belajar. Ini adalah yang paling dekat yang harus dilakukan oleh komite pembelajaran. Yang kedua, bercerita praktek baik. Bercerita di LKS atau LK, bukan LKS, LK lembar kerja, itu ada teknik yang namanya teknik STAR. Harapan saya sebenarnya LK-nya dibagi dulu. Sudah dibagi? Sudah dibaca? Sudah dikerjakan? Ya, saya yakin belum, karena untuk pelatihan ini itu paling tidak 1 hari penuh. Padahal saya hanya 3:30 sore apa 3:30 pagi, Pak. Tugas dan tanggung jawab. Action menjelaskan terkait tindakan nyata yang dilakukan, result atau hasilnya. Boleh saya contohkan? Boleh. Boleh. Saya cerita diri saya sendiri, praktek baik saya. Bapak Ibu, ketika 15 bulan saya menjadi guru kewirausahaan di SMA Negeri 5. Berbeda bentuk fisik, kemampuan, kegemaran atau hobi minatnya berbeda. Ini fakta. Kitanya saja yang selama ini tidak begitu peka, sehingga ketika menentukan strategi atau model pembelajaran, pokoknya satu untuk semua. Tapi sebenarnya kan seperti ini. Yang berikutnya adalah yang berbeda, keberagaman kemampuan peserta didik. Ada anak-anak yang suka belajar ketika melihat gambar, film, video, itu berarti kecerdasan visual. Kalau teori Robert Gardner itu kemampuan kecerdasan yang beraneka ragam, itu adalah multiple intelligences. Jadi ada anak-anak yang